Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan, saya ingin mengajak Anda untuk cerdas finansial. Seperti topik kita di pagi hari ini, kita akan membahas mengapa kita harus berinvestasi di reksadana. Bersama saya telah hadir Bapak Legowo Kusumo Negoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Legowo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, kenapa sih saya harus berinvestasi di reksadana Pak? Kan banyak instrumen investasi lain yang lebih menarik juga nih Pak ya, deposito, emas, properti. Kenapa harus milih reksadana? Enggak harus kok. Oh, enggak harus juga ya Pak? Pilihan aja, pilihan. Tapi pasti ada kelebihannya dong Pak. Betul. Jadi kenapa reksadana menjadi instrumen investasi yang menarik gitu ya. Pertama, dia terjangkau. Banyak persepsi orang bahwa investasi itu harus dananya besar. Padahal dengan Rp100.000 saja, itu dia sebetulnya sudah bisa membeli reksadana. So, sangat-sangat terjangkau. Yang kedua, dia dengan Rp100.000 yang saya beli reksadana, itu uangnya sudah dibelikan berbagai macam aset. Mau saham, mau obligasi, mau sahamnya macam-macam. Jadi resikonya pun sudah terdiversifikasi kalau istilah ininya. Jadi risikonya sudah dipecah menjadi ke investasi ke berbagai macam efek atau instrumen. Lalu yang menarik juga adalah orang beranggapan gitu ya, kalau investasi jangka panjang uang saya nggak bisa dicairkan atau lama dicairkannya, tidak tidak liquid gitu dipikir ya. Padahal reksadana itu yang sekarang beredar di Indonesia adalah reksadana terbuka yang banyak beredar. Dimana kalau reksadana terbuka itu berarti Mbak invest hari ini, beli hari ini, besok butuh uang misalnya, bisa dicairkan kembali. Kalau deposito biasanya ada 1 bulan, 3 bulan ya. Kalau kena penalti. Kalau ini enggak. Memang keunggulan utamanya adalah likuiditas itu. Dia bisa dicairkan kapan saja. Jadi itu enak. Tapi kan Pak, namanya investasi, biasanya selalu ada kelebihan, ada kekurangan juga pastinya. Betul. Reksadana minimal ya kekurangannya, kelemahannya bagaimana? Reksadana ini adalah instrumen investasi yang aman. Dia diawasi oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kami sebagai manajer investasi wajib memberi laporan setiap hari kepada OJK. Jadi dimonitor perkembangannya, investasinya nakal atau tidak, itu sangat-sangat diawasi oleh OJK. Jadi investor tidak perlu khawatir bahwa manajer investasinya itu mengelola dengan sungguh-sungguh gitu, buat kepentingan investornya. Oke, kalau gitu kapan nih Pak saya harus mulai berinvestasi di reksadana? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik? Ya, karena kita belum tentu punya uang besar saat ini. Tapi karena dia cukup dengan Rp100.000, dia bisa dicicil belinya. Jadi kalau Mbak beli reksadana secara cicilan gitu ya, reguler setiap bulan gitu, itu sangat convenient. Maksudnya tidak menyulitkan hidup kita. Rp100.000 kita setiap bulan mungkin kecil artinya gitu ya. Makan aja kita mungkin bisa Rp100.000 sekali makan atau 2 kali makan. Ini dia sudah mencicil untuk masa depannya dengan Rp100.000. Semakin kita dini investasi, maka cicilan itu semakin tidak memberatkan. Tapi kalau kita tunda, artinya nanti dengan kebutuhannya itu jadi dekat, maka cicilannya jadi besar. Nah, itu memberatkan. Tapi cicilannya itu sebenarnya bisa kita tambah tidak sih Pak, seiring dengan pendapatan kita yang pasti bertambah? Sangat fleksibel. Mudah sekali, sangat fleksibel. Jadi disesuaikan dengan kocek kita lah. Yang penting adalah kita lakukan sedini mungkin. Lebih dini, lebih baik. Oke, kalau kita bandingkan nih tingkat resiko antara reksadana dengan emas atau dengan saham, deposito, lebih minimal yang mana? Lebih ringan yang mana? Risikonya macam-macam. Reksadana juga demikian. Ada yang paling berisiko, ada yang paling konservatif. Jadi ada jenisnya ya Pak ya? Macam-macam pilihannya bisa disesuaikan dengan profil risiko kita. Kalau kita takut ya pilih yang lebih konservatif atau moderat. Kalau kita masih muda, memang ingin pengembalian yang lebih tinggi, pilih yang lebih berisiko. Karena konsepnya kan, semakin berisiko, potensi pengembaliannya semakin tinggi. High risk, high return, dan sebaliknya. Tapi paling tidak kalau reksadana kita gampang untuk menariknya ya Pak ya? Gampang dicairkan. Itu keunggulan utama. Oke, baik. Terima kasih Pak Legowo atas informasinya. Dan semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.
penasaran akan pentingnya berinvestasi semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai macam instrumen investasi semakin beragam saat ini dan masyarakat semakin memiliki beragam pilihan. Lantas manakah yang lebih baik dan lebih menguntungkan? Simak informasinya bersama saya Sabda Maryam dalam program Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Belakangan ini mindset bahwa pentingnya investasi semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Instrumen investasi juga semakin bervariasi, seperti reksadana, saham, obligasi, emas, atau bahkan berinvestasi di sektor real seperti properti dan usaha franchise. Seiring dengan hal tersebut, jumlah investor di reksadana dan saham juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Saham itu kita gimana pun juga harus dimonitoring karena nggak cukup waktu untuk itu. Saya percayakan untuk ke reksadana aja. Saya ada reksadana, ada properti, ada juga beberapa logam mulia dan saham. Saya sudah berinvestasi dalam bentuk logam mulia dan deposito. Untuk ritual. Kalau untuk reksadana belum, karena saya nggak gitu mengerti tentang reksadana ya. Macam-macam dari instrumen investasi tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Lantas bagaimana dengan saham dan reksadana? Ini dia. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa persamaannya ya. Baik saham maupun reksadana adalah sama-sama instrumen untuk kita berinvestasi. Nah, masalahnya sebelum kita mengetahui mana yang cocok, apakah kita berinvestasi di saham atau di reksadana, kita harus mengetahui dulu kapasitas kita masing-masing ya. Untuk berinvestasi di reksadana atau berinvestasi langsung di saham, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita punya pengetahuan yang cukup gitu ya. Saham di Indonesia ada 450, lebih dari 450, mana yang kita harus tahu mana yang bagus, mana yang enggak, bagaimana kita bisa memperkirakan suatu saham nantinya 2-3 tahun ke depan, jangka panjang akan lebih prospektif di antara satu sama lain gitu. Apakah kita punya pengetahuan itu? Ya, kemudian yang kedua, kalaupun katakan kita punya pengetahuan itu, apakah kita punya waktu? Apakah kita punya waktu untuk dari pagi sepanjang pasar modal itu berjalan, beroperasi, kita terus memperhatikan, memantau saham? Belum tentu juga ya. Nah, yang ketiga selain itu juga kita harus mengetahui atau memperkirakan berapa modal kita yang kita miliki. Ya, untuk berinvestasi di saham minimal harus 500 lembar. Ya, satu lot 500 lembar, dan saham-saham yang bagus bahkan ada yang satu lembarnya lebih dari Rp50.000. Jadi kita harus mengetahui apakah kita punya pengetahuan, apakah kita punya waktu yang cukup, apakah modal kita tidak terbatas. Dan kalau ketiganya itu untuk masyarakat awam, tentunya nggak semuanya memiliki itu, reksadana jawabannya. Pengetahuan pertama, pengetahuan dasar dalam berinvestasi, kita harus tahu instrumennya sendiri itu apa. Ya, apa bedanya saham, apa bedanya dengan obligasi atau dengan pasar uang. Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yang belum tentu cocok untuk semua calon investor. Ya, setelah kita mengetahui bedanya apa, apakah sesuai dengan profil risiko atau penerimaan risiko calon investor, kita juga harus mengetahui ya masing-masing saham itu seperti tadi saya jelaskan ada lebih dari 450 saham di pasar modal Indonesia. Obligasi juga sangat banyak, apakah obligasi negara atau apakah obligasi korporasi, jangka waktunya apakah yang jangka pendek 1 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah pengetahuan dasar, basic atau fondasi yang kita harus ketahui dulu. Jadi pemirsa, mulailah berinvestasi dari sekarang. Pahami dan kenali berbagai macam instrumen yang ada. Jangan sampai Anda salah langkah, karena berbagai pilihan itu berada di tangan Anda sebagai investor. Saya Sabda Maryam, Cerdas 5 Menit akan kembali lagi besok. Sampai jumpa.
pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Sabda Mariam. Tahukah Anda bahwa masa depan bisa dicicil? Pasti kebanyakan Anda ada yang bertanya-tanya, apa iya masa depan bisa dicicil? Nah, ingin tahu seperti apa informasinya? Simak dalam program Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Setiap orang ingin memiliki masa depan yang cerah bagi dirinya sendiri dan tentunya bagi keluarganya. Kebutuhan biaya yang besar di masa depan seperti biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak, ataupun untuk persiapan memasuki masa pensiun bisa dilakukan dari sekarang dengan cara dicicil. Menyicil untuk investasi, emangnya bisa? Caranya gimana ya? Menyicil investasi sama saja seperti menabung gitu ya. Dan itu kebutuhan untuk masa depan sebenarnya. Jadi kalau saya untuk investasi adalah berarti menabung. Menabung itu bukan hanya untuk kita aja, tapi sebenarnya untuk bisa untuk anak dan istri semuanya. Kalau buat tabungan ada, cuma tabungan yang biasa aja. Kalau untuk mencicil sih belum ya. Karena pemasukannya kurang ya. Untuk saat ini saya bisa melakukan investasi melalui asuransi. Tidak semua orang tahu bahwa masa depan bisa dicicil. Padahal dengan mencicil, berinvestasi akan terasa lebih ringan daripada harus membayar secara langsung di masa depan. Sebetulnya yang disebut dengan masa depan adalah kebutuhan kita. Masa depan itu apa? Masa depan kita tuh pensiun, itu masa depan yang jauh sekali kalau kita baru mulai bekerja. Mengawinkan anak itu masa depan. Menyekolahkan anak itu justru lebih dekat lagi gitu, karena anak sekolah bisa TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu juga kebutuhan kita di masa depan. Kita nggak mungkin bisa membeli rumah kalau memang nggak punya uang sebanyak itu. Saat ini kita nggak mungkin beli sekaligus rumah itu. Kita harus mencicil. Kita harus mempersiapkan pensiun kita di kemudian hari. Kalau kita duitnya sekarang sudah cukup banyak untuk mencukupi hidup kita nanti setelah pensiun, itu nggak masalah. Tapi kalau belum ada, kita harus mencicil dari sekarang. Nah, mencicil ini kuncinya adalah menyesuaikan dengan kocek kita sekarang, kantong kita sekarang. Banyak persepsi atau anggapan bahwa kalau kebutuhannya masih jauh ke depan, kita tidak perlu mempersiapkannya sekarang. Jadi gimana nanti, gitu ya? Kita mengharapkan nanti kalau ada rezeki, ya syukur-syukur kita bisa menyekolahkan anak. Padahal kita nggak boleh begitu. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita harus mempersiapkan pendidikan anak. Jadi kita harus mencicil mulai sekarang. Semakin kita tunda mencicil, maka jumlah cicilannya semakin banyak. Contohnya kalau kita beli mobil, kita mencicil 5 tahun, cicilannya lebih ringan. Kalau kita mencicil 3 tahun, cicilannya lebih berat bagi kantong kita. Ya, harus disesuaikan dengan kantong kita. Kita memang harus mencari di mana sebaiknya kita menginvestasikan dana kita. Instrumen investasi apa yang cocok buat kita, itu harus kita cari. Misalnya kalau kita mau investasi di rumah, banyak jasa yang menyediakan cicilan untuk rumah. Yang nanti kalau sudah jadi rumahnya bisa kita tinggali gitu ya. Pensiun pun bisa dicicil. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menyediakan dana pensiun buat karyawannya. Ada juga cicilan buat hari tua yang sifatnya wajib oleh pemerintah, sudah diwajibkan. Kalau kita bekerja di perusahaan itu sudah wajib, pasti dipersiapkan. Selain itu juga ada dana pensiun yang sifatnya mandiri. Kita juga bisa membeli dana pensiun itu secara mandiri untuk nambah tabungan kita di masa depan. Dana pensiun jadi bisa dicicil. Pemirsa, cicil masa depan Anda dengan berinvestasi. Dengan mencicil, investasi Anda akan terasa lebih ringan. Cukup dengan minimal menyicil 10% dari penghasilan Anda setiap bulannya. Jangan lupa pilih produk investasi yang secara jangka panjang dapat mengalahkan inflasi, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan daya beli Anda di masa depan. Berinvestasilah sekarang, jangan ditunda. Saya Sabda Mariam, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Selamat
Selama ini kita berinvestasi di reksadana dan menyerahkan pengelolaan uang kita kepada manajer investasi. Tapi sebenarnya, apa yang dilakukan oleh manajer investasi terhadap uang investor? Simak informasinya bersama saya, Sabda Maryam, dalam program Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Salah satu instrumen investasi yang terjangkau oleh masyarakat umum adalah reksadana. Selain terjangkau, reksadana juga dinilai lebih aman dan berpotensi memberikan keuntungan optimal dalam jangka waktu investasi yang panjang. Manajer investasi atau yang biasa disebut sebagai fund manager atau investment manager adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah sesuai dengan arahan investasi atau mandat. Sedikit banyak tahu, tetapi kalau secara lengkapnya mereka menginvestasikan dana saya ke mana, nggak tahu juga. Tapi biasanya pasti seorang manajer investasi menginformasikan dong ke nasabahnya atau ke kliennya bidang bisnis seperti apa yang akan diinvestasikan dari dana yang kita himpun atau yang dana yang kita setor kan. Kalau setahu saya sih kayak pinjaman seperti itu otomatis uangnya akan diputar ya. Jadi mungkin bisa di-invest lagi ke bank atau mungkin dia beli saham ya, obligasi kayak gitu sejenis ya, setahu saya sih. Secara pribadi sih kalau sudah memutuskan untuk menggunakan salah satu financial company, harusnya saya trust, saya percaya dan saya nggak takut. Karena selain dikelola secara profesional harusnya, yang kedua juga pasti bisnis tersebut sudah diprotek atau dijamin oleh pemerintah. Artinya saya sendiri sebagai anggota masyarakat nggak khawatir dengan kemana uang saya diinvestasikan. Selama brandnya terpercaya kayak sejenis Manulife, saya sih oke-oke aja sih. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh manajer investasi terhadap uang para investor? Kita simak yang berikut ini. Pertama yang perlu dipahami adalah kalau kita membeli reksadana atau investor membeli reksadana, uang yang dititipkan atau yang dibelikan reksadana itu tidak pernah masuk ke rekening manajer investasi. Jadi dana tersebut masuknya ke rekening reksadana yang diadministrasikan oleh bank kastodian. Nah, manajer investasi hanya mempunyai kuasa untuk mengelola dana tersebut, tapi tidak punya wewenang untuk mengadministrasikan atau kasarnya gini deh, misalnya Mbak beli 1 juta rupiah, kemudian ada 100 orang yang juga menginvestasikan di reksadana itu sejumlah 1 juta, jadi ada terkumpul 100 juta rupiah. Nah, manajer investasi tahu persis apa yang harus dilakukan dengan 100 juta rupiah yang sudah terkumpul ini. Mau dibelikan saham A, saham B, mau dibelikan obligasi X atau apa, itu manajer investasi yang tahu persis apa yang mau dilakukan. Nah, manajer investasi kemudian memberi instruksi kepada bank kustodian untuk membeli atau menyelesaikan transaksinya. Tolong bayar ke broker ya atau perusahaan efek untuk membeli saham A. Tolong bayar lagi untuk beli saham B. Gitu. Nah, yang mengadministrasikan, yang membayar, yang menyimpan, yang mencatat, yang menghitung nilainya berapa, itu bank kastodian. Tapi mereka melakukannya atas instruksi dari manajer investasi. Jadi dua belah pihak antara manajer investasi dan bank kastodian itu seimbang, mempunyai kuasa dari investor itu sama-sama kuat. Yang satu hanya bisa mengelola, tapi tidak pun bisa mengadministrasikan. Yang satu bisa mengadministrasikan, bisa membayar, bisa menerima, bisa mencatat, tapi tidak bisa mengelola. Gitu. Nah, jadi kedua belah pihak ini justru yang membuat reksadana itu aman, karena ada saling kontrol dari dua belah pihak ini. Kita sebagai investor, gitu, kalau ingin tahu ini dibelikan kemana, itu manajer investasi punya wewenang untuk menjelaskan dana tersebut dibelikan apa saja. Dan yang terkumpul tentunya ya Mbak, tadi yang 1 juta ditambah 100 lagi, itu diinvestasikan di mana, manajer investasi wajib memberikan informasi itu diinvestasikan kemana. Jadi sangat transparan. Jadi investor pun tahu gitu, oh saya dibelikan ini, dibelikan saham ini dan sebagainya. Pemirsa, pemahaman mengenai apa yang dilakukan oleh manajer investasi terhadap apa yang kita investasikan tentunya membuat kita lebih nyaman dalam berinvestasi untuk masa depan. Saya Sabda Maryam, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial, sampai jumpa.
Selamat pagi pemirsa, kembali dalam Cerdas 5 Menit bersama saya Chandra Dewi. Kali ini kita akan berbincang seputar employee benefit. Bersama saya telah hadir Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director dari Manulife Indonesia. Ibu Nelly, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Chandra. Oke, Bu Nelly bisa dijelaskan tidak apa yang dimaksud dengan employee benefit ya Bu? Ya, employee benefit ini adalah satu program kesejahteraan karyawan yang diberikan atau disiapkan oleh perusahaan untuk karyawan-karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Oke, ini kan kaitannya dengan biaya ya sebetulnya Bu. Ini employee benefit bagi perusahaan gunanya apa dong? Nah, gunanya buat perusahaan adalah kalau dia memberikan program kesejahteraan karyawan kepada perusahaannya melalui program-program employee benefit, salah satunya misalnya bisa jadi program pensiun, program kesehatan, rawat inap, program asuransi jiwa dan kecelakaan gitu ya. Ini akan memudahkan bagi perusahaan untuk menyiapkan budgetnya supaya overheadnya tidak tinggi, karena sering sekali karyawan kalau sakit dan lain-lain tentu kan dia harapkan perusahaan bayar. Jadi memang ini sebenarnya lebih efisien bagi perusahaan ya, program employee benefit ini sendiri. Betul, lebih efisien karena dia nanti memberikan program buat karyawannya tergantung karyawan level apa, kelasnya berapa, uang pertanggungannya berapa, kemudian kalau program pensiun kira-kira berapa iuran dan lain-lain. Dia siapkan budgetnya. Nanti kalau ada klaim, ada yang sakit atau ada yang meninggal, ada yang kecelakaan dan lain-lain, itu asuransi yang akan bayarkan sehingga overhead perusahaan juga terjamin. Oke, untuk bagi karyawan sendiri, Bu, kiranya apa manfaat yang bisa diperoleh dari mereka? Bagi karyawan sering, jadi gini ya, karyawan itu tentunya selain daripada gaji, mereka sangat melihat kalau bekerja di satu perusahaan, benefit apa ya saya dan keluarga bisa dapatkan. Ya, apakah perusahaan kesehatan saya ditanggung, apakah program pensiun saya nanti ditanggung dan lain-lain. Nah, untuk apa? Untuk kenyamanan mereka bekerja. Kalau mereka merasa, mereka tahu perusahaan yang menanggung itu, berarti mereka akan loyal terhadap perusahaan, kerjanya nyaman, dan tentu ini kaitannya dengan produktivitas kerja mereka akan meningkat. Dan ini untung juga buat perusahaan. Tadi kan Bu Nelly sempat singgung ada beberapa jenis employee benefit yang ada saat ini ya. Yang umumnya saat ini di Indonesia, perusahaan Indonesia menerapkan employee benefit yang mana? Ya, jadi employee benefit itu ada program pensiun. Untuk karyawan nanti begitu masuk usia pensiun ada dana untuk hidupnya. Ada juga program pesangon, yaitu pencadangan dana kalau nanti perusahaan karyawan keluar ada uang pesangonnya. Ini sesuai tentunya dengan undang-undang. Program pensiun juga undang-undang, karena nggak ada program itu perusahaan berkewajiban berdasarkan undang-undang untuk membayarkan pesangon terhadap karyawan yang keluar atau pensiun terhadap perusahaan yang keluar. Nah, kemudian juga ada lagi program juga, yaitu program asuransi jiwa untuk karyawannya. Jadi kalau terjadi apa-apa, uang dukanya itu akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan hanya membayar sedikit jumlah dalam bentuk premi. Oh gitu. Dan yang lainnya tentu program asuransi kesehatan, perawatan rumah sakit maupun rawat jalan. Oke, kalau berbicara mengenai premi atau iurannya, yang membayar siapa ya? Apakah perusahaan juga ikut berkontribusi atau dipotong langsung dari gaji karyawan biasanya, Bu? Tergantung dengan program apa yang diambil. Yang lazimnya biasanya kalau itu program pensiun, maka tentu ada kontribusi sekian persen kecil lah dari gaji karyawan, dan itu ditambahkan lebih besar persentasenya dari perusahaan. Jadi pada saat pensiun, karyawan akan mendapatkan yang dia iurkan dengan yang perusahaan iurkan plus pengembangannya. Gitu. Tapi kalau asuransi kesehatan itu biasanya perusahaan yang bayarkan preminya biasanya ya. Tapi kalau misalnya ini program ini berhenti di tengah jalan, Bu, misalnya di PHK atau perusahaan bangkrut, program ini bagaimana kelanjutan dana pensiun? Nah, karena program ini adalah program yang dibelikan oleh perusahaan untuk karyawannya, kalau tiba-tiba berhenti di tengah jalan, apakah karyawannya yang keluar ataukah perusahaan yang menutup program pensiun, tergantung dia beli program pensiunnya yang seperti apa, yang bisa dipindahkan ke perusahaan nanti. Kembali lagi tempat ke bekerja. apa yang program seperti apa yang dibeli, dan pastinya program ini fleksibel ya, Bu. Iya, betul. Bisa disesuaikan dengan kondisi. Dan dia bisa pindah nanti ke perusahaan mana dia pindah kerja. Oh, bisa, kalau Bu? ada perusahaan, ya bisa. Bu Nelly, informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, pastinya saya ingin memastikan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.